Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Master, perkenalkan nama saya Master Sultan. Di sini saya akan membawakan 30 menit tembus 10 soal untuk persiapan UTS 1 Kimia B. Oke, langsung kita mulai saja dari soal yang pertama. Baik, ini adalah soal yang pertama. Oke, di sini ada dua isotop uranium, satu U235, satu U238 dengan kelebihan tersebut. Diketahui hanya dua U235 yang bisa digunakan untuk reaktor nuklir, sehingga uranium harus diperkaya dengan isotop tersebut. Oke, jika sampel yang diperkaya memiliki massa atom rata-rata sebesar 235,64 ini, nah kita disuruh mencari berapa persen kandungan U235. Nah, kita disuruh mencari persenan yang ini. Jadi ini jumlahnya udah jauh diperkaya ya, karena kalau ini kecil harusnya massa atom rata-ratanya dekat dengan yang sini. Oke, jadi kita bisa pakai rumus AR rata-rata, yaitu kita uranium sama dengan yaitu persen U235 dikali dengan AR U235 ditambah persen U238 dikali AR U238. Oke, nah kemudian kita misalkan si persen U235 ini yang kita cari adalah X. Berarti kan persen U238-nya 1 min X ya. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan. Berarti U rata-ratanya itu 235 ini 684 sama dengan persennya X dikali 235,044 ditambah 1 min X kali 238,051. Nah, berarti kan ini kita bisa tulis 235,684 sama dengan X kali 235,044 ditambah 238,051 min X dikali 238,051. Nah, dengan kalkulator bisa kita solve, itu ketemu hasilnya 0,7692. Nah, atau 76,92%. Nah, berarti kelimpahan U235 yang diperkaya ini adalah persennya 76,92%. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kita kemudian lanjut ke soal nomor 2. Baik, inilah soal yang kedua. Tembaga bisa ditingkatkan ketahanannya terhadap aus apabila dibandingkan dengan alumina keramik. Jika paduan tersebut memiliki 8,5% berat Al2O3, berapa komposisi alumina tersebut dalam persen mol? Nah, di sini kita disuruh mengkonversi dari persen berat ke persen mol. Oke, jadi kita bisa sebutkan bahwa biar mudah, beratnya adalah 100 gram. Pokoknya, jadi kan masanya si Al2O3 ini adalah 8,5 gram. Berarti kan masa si tembaga atau jauhnya itu sisanya ya. Berarti 91,5 gram. Kita disuruh mengkonversi ke mol. Berarti kan kita cari molnya masing-masing dulu. Kita bagi masanya dengan MR-nya. MR-nya itu 102. Ini dibagi didapat 0,083 mol. Nah, kemudian molnya si Cu juga kita cari dengan cara yang sama, 91,5 kita bagi dengan ArCu 3,5. Nah, itu dapat 1,441 mol. Nah, ini kita udah tahu ya mol keduanya. Ya udah, berarti kita cari persen
mol dari alumina yang dikenakan dalam soal, jadi tinggal si molnya Al2O3 atau alumina ini kita bagi dengan mol total, kita kali dengan 100%. Nah, setelah kita hitung, persen molnya Al2O3 itu adalah 5,45%. Udah ya, 9,5%. Berarti menyantumkan persen itu harus tahu apakah itu persen mol atau berat. Oke, itu untuk nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Lanjut ke nomor 3. Oke, ini adalah soal nomor 3. 25 ml larutan Na2SO4 0,388 molar dicampurkan dengan 35 ml Na2SO4 0,229. Nah, ini jadi ada dua jenis larutan Na2SO4 yang berbeda konsentrasinya digabung ya jadi satu. Nah, jadi misalkan kita punya wadah di sini. Nah, berarti kan di sini kita menggabungkan. Nah, ini adalah larutan 1, ini adalah larutan 2. Nah, ini adalah gabungannya nanti. Nah, oke. Jadi dari penggabungan ini yang bisa kita dapatkan pertama adalah volume totalnya. Nah, volume totalnya itu berarti tinggal volumenya si larutan 1 ditambah volumenya larutan si 2. Ini kan 25 ditambah dengan 35,3. Nah, ini tuh dapat 60,3 ml volume total. Nah, kemudian di masing-masing itu memiliki zat sejumlah X mol. Misalnya di sini X mol, ini adalah Y mol. Nah, molnya ini ketika dijumlahkan dia juga bisa ditambahkan di sini, dia X mol ditambah Y mol. Nah, gitu. Jadi bisa kita tambahkan berarti mol total itu sama dengan mol 1 ditambah mol yang kedua. Nah, mol kan kita tahu ya, rumusnya mol itu molaritas dikali volume. Berarti M1V1 ditambah M2V2. 1 itu 0,388 dikali 25 tambah 0,229 dikali dengan 35,3. Nah, ini berarti kita setelah kita jumlah mol totalnya itu adalah 17,78 milimol atau 17,78 kali 10 pangkat minus 3 mol. Oke, kemudian kita ditanya molaritas dari larutan, bisa kita bagi aja mol total dengan volume total. Berarti molaritas campuran atau totalnya itu adalah total dibagi dengan volume total. Jadi 17,78 milimol kita bagi dengan 60,3 ml. Milinya kecoret, kemudian mol per liter itu molaritas. Oke, ini ketemu 0,295 molar. Nah, ini nilainya harusnya di tengah-tengah ya, antara 0,229 dan 0,388. Berarti jawaban kita valid. Oke, itu untuk nomor 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Oke, kita lihat soal nomor 4. Baik, ini adalah soal nomor 4. Oke, nomor 4. Jadi kita tulis dulu reaksi. Menjadi HCl3 ditambah dengan H2O. Nah, karena ini Cl-nya 3 di HCl3, maka Cl-nya ini 3. Ini H2O-nya 3. Nah, ketika udah kita setarakan,
Kita kan di sini disuruh mencari volume yang dibutuhkan ya dari reaksi ini. Jadi kita diketahui ini ada 10 gram AL. Berarti di sini kita bisa mencari molnya si AlOH 3 kali ini dengan cara membagi massa dengan mR-nya. Nah, berarti di sini mol AlOH 3 kali sama dengan 10 bagi dengan ml-nya 27 di Al tambah 3 kali OH. Ini 17, ini 10 dibagi dengan 78. Nah, ini dihitung. Nah, ini dihitung ketemu 0,128 mol. Nah, kalau sudah tahu molnya untuk Al kita bisa pakai perbandingan durasi. Kan di sini kita sudah mencari hasilnya. Di sini mol HCl sama dengan 3 kali dari molnya AL OH3 kemudian 3 kali 0,128. Nah, ini dihitung 0,385 mol. Nah, kita udah tahu molnya HCl, kita disuruh mencari volumenya si HCl. Kan gini ya, molaritas sama dengan mol dibagi volume. Nah, maka volume sama dengan mol dibagi molaritas. Molnya 0,385 dibagi dengan molaritasnya 3,37, ini ketemu 0,114. Ini dalam liter karena sini satuan dalam liter, kalau diubah dengan dalam mililiter ketemu 114 mililiter. Yaitu untuk nomor 4. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Lanjut ke nomor 5. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini di nomor 5 kita punya asam yang tidak diketahui jenisnya, yaitu H2A. Itu bereaksi dengan NaOH menurut reaksi yang diketahui di bawah ini. Ini H2A bereaksi dengan 2 kalinya NaOH. Nah, kemudian di sini diketahui volume dan polaritas dari NaOH dan dibutuhkan untuk mengoperasi asam tersebut sampai titik ekivalen. Nah, kita disuruh mencari massa molar dari asam yang tidak diketahui tersebut. Oke, jadi bisa ini cara ngerjainnya. Ketika titik ekivalen itu kondisi ketika reaktannya itu sama-sama habis, berarti asam dan basanya itu sama-sama habis. Berarti nanti kita bisa tinjau mol yang dibutuhkan H2 atau H2A ini berarti setara dengan koefisien stoikiometrinya. Jadi mol H2A ini kan 1 ya, berarti mol H2A ini kalau dibandingkan NaOH setengahnya ya, berarti setengah dari molnya NaOH. Nah, molnya NaOH itu bisa dicari dari volumenya NaOH dikali dengan molaritasnya NaOH. Ini berarti setengah dikali volumenya dalam liter 36,04 kali 10 pangkat minus 3 kita kali dengan 0,509. Nah, ini ketemunya 9,17 kali 10 pangkat minus 3 mol. Nah, kalau kita udah tahu molnya, kita bisa mencari massa molarnya karena diketahui massanya. Jadi kan sebenarnya kita bisa tahu ya, mol itu sama dengan massa dibagi dengan mR. Maka mR itu sama aja kayak massa kita bagi dengan mol. Massanya tadi 0,954 bagi dengan molnya 9,17 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini kita tahu mR-nya, kita bagi dapat 104 gram per mol atau 104 aja kalau mR. Oke, itu untuk soal nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6.
Oke, ini adalah soal nomor 6. Laser pada mayoritas barcode scanner supermarket beroperasi pada gelombang sekian, 2,8 nanometer. Berapa energi dari foton tunggal yang dipancarkan oleh laser tersebut? Kemudian berapa energi pada 1 mol foton ini? Oke, jadi pertama kita mencari untuk satu foton terlebih dahulu ya. Oke, ini kan berarti 8 dikali frekuensi ya. Frekuensi itu adalah foton cahaya dibagi 3. Kita dapat dari sini 6 kali foton cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8. Jadi gelombangnya gelombang sekian 10 pangkat 9 karena dia merupakan satuan nanometer. Setelah kita hitung, kita dapatkan nilainya itu ya, itu energinya ya 3,14 kali 19 joule. Nah, tapi jangan lupa itu masih dalam foton. Kemudian untuk kita mencari satu molnya, berarti kita tinggal kali dengan Avogadro ya, berarti untuk 1 mol. Kan mol sama dengan foton kali dengan Avogadro ya. Nah, oke, kita kali aja. Ini kan 3,14 kali 10 pangkat minus 19 joule per foton, kita kali dengan 6,023 kali 10 pangkat 23 foton per mol. Nah, setelah kita kalikan, nah hasilnya itu 1,89 kali 10 pangkat 5 joule per mol. Oke, itu adalah soal nomor 6. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, ini adalah soal nomor 7. Gas hidrogen bereaksi dengan asetilena dan etena. Persamaan termokimia kedua reaksi tersebut disediakan di bawah ini. Kemudian kita disuruh mencari persamaan termokimia dari konversi asetilena, konversi C22 menjadi etena oleh gas hidrogen. Nah, kita ada dua persamaan ini. Nah, ini kita menggunakan hukum Hess ya. Jadi tujuan reaksi kita itu sebenarnya adalah ini. C2H2 ini tambah dengan H2 gas. Ini akan menjadi C2H4 gas. Nah, kita bisa melihat dari ini bahwa di sini targetnya C2H2, di sini cuma ada satu di kiri. Ya udah, berarti yang reaksi pertama ini nggak usah kita apa-apain. Berarti ini C2H2 gas tambah 2H2 gas itu bakal menjadi ini bakal menjadi C2H6. Nah, ini delta H0-nya itu minus 311 kJ. Nah, kemudian
selanjutnya kita itu mencari C2H4 di sini. C2H4 itu di sini di sebelah kiri, sedangkan yang di sini sebelah kanan. Berarti reaksinya tinggal kita balik aja. Di C2H6 tambahkan dengan ini berarti C2H4 tambah H2. Nah, ini tuh berarti plus 136 kJ. Nah, kemudian dua reaksi ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan berarti kita ketemu. Ini berarti hanya kecoret 1. Berarti ini C2H2 gas ditambah H2 gas. Ini menjadi C2H6-nya kecoret menjadi C2H4 gas. Nah, delta H0-nya itu penjumlahannya, berarti minus 311 tambah 136. Itu dapat minus 175 kJ. Oke, itu untuk soal nomor 7. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, sekarang kita soal ke-8. Oke, ini adalah soal nomor 8. Diketahui berapa jenis densitas energi batu bara, ada sekian. Kemudian ada sampel yang tidak diketahui itu dibakar dengan kalometer, ada konstantanya 1,3. Kemudian beratnya segini, perubahan temperaturnya 8,75. Kita disuruh mencari batu bara jenis apakah sampel tersebut. Oke, jadi di sini kita nggak tahu ya batu bara jenis apa. Kemudian kita disuruh mencari nanti massa per gramnya yang terbakar. Berarti maksudnya kalor per gram yang terbakar. Jadi kita cari kalor besarnya dulu. Berarti kan si kalorimeter ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah kalor yang diserap dari pembakaran batu bara. Berarti kita bisa pakai C kalorimeter dikali dengan delta T di kalorimeter. Dan ini 1,3 kilojoule per derajat Celcius. Ini dikali dengan perubahannya 8,75 derajat Celcius. Nah, ini dihitung ketemu 11,375 kilojoule. Nah, kemudian kita tahu massa sampel ini 0,367. Berarti kan kita tahu bahwa si kecilnya yaitu Q dibagi M. Itu 11,375 kilojoule kita bagi dengan massanya 0,367 gram. Nah, setelah kita hitung dapat nilainya itu 31 kilojoule per gram. Nah, yang sama dengan sub-bituminus. Yang ditanya tadi adalah batu bara jenis manakah sampel tersebut? Jawabannya adalah jenis batu bara tersebut adalah sub-bituminus. Oke, nah ini adalah soal nomor 8. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Oke, ini adalah nomor 9. Sekarang adalah bab entropi, yaitu bab di termodinamika. Hitunglah perubahan entropi delta S0 untuk vaporasi etanol yang memiliki titik uap 78,3 derajat Celcius. Jika diketahui entalpi evaporasi, entalpi ini delta H0, ini adalah T-nya, yaitu 39,3 kilojoule per mol. Oke, di sini kita suruh mencari delta S0. Nah, dari sini pada saat T-nya itu 78,3 derajat Celcius, atau kalau dalam Kelvin itu nilainya 351,3. Ini terjadi keseimbangan antara liquid etanol dan uap si
etanolnya itu atau gasnya. Nah, dari sini kita bisa memakai termodinamika, yaitu yang delta G0 sama dengan delta H0 min T delta S0. Nah, ketika kesetimbangan, saat setimbang, delta G0 G0 produk dan reaktan itu sama. Berarti ketika deltanya itu ketika diselisihkan hasilnya 0. Nah, berarti persamaan di sini menjadi 0 sama dengan delta H0 min T delta S0. Nah, kemudian dari sini kita bisa mencari berarti kan T delta S0 sama dengan delta H0. Dan kita nyari delta S0-nya itu delta H0 dibagi T. Delta H0-nya itu tadi 39,3 kJ, 39300 Joule. Bagi dengan 351,3 Kelvin. Nah, jangan lupa kalau di sini selalu pakai Kelvin ya, bukan derajat Celcius. Nah, kemudian kita hitung ketemunya itu adalah 111,87 Joule per Kelvin, bukan Joule per derajat Celcius. Nah, jadi itu untuk nomor 9. Seperti itu jawabannya. Oke, selanjutnya kita menuju ke nomor 10 atau nomor terakhir dalam pembahasan kita kali ini. Oke, ini adalah nomor 10. Logam gallium memiliki titik leleh 29, derajat Celcius. Gunakan data di bawah ini untuk menghitung titik bidih gallium dalam derajat Celcius. Nah, kita disuruh mencari titik bidih. Nah, titik bidih ini berarti adalah timbangan antara liquid dan gas. Berarti di sini adalah titik gallium liquid ya setimbang dengan gallium gas. Jadi yang atas tadi ini juga timbangan ya. Timbangan. Oke, kemudian dari sini sama caranya pakai delta H0 min T delta S0, kita cari delta H0-nya dulu. Ini kan delta H0-nya produk kurangi reaktan ya, delta F. Nah, produk yaitu gallium gas kurangi dengan delta HF gallium liquid. Ini yang gas itu segini 271,96, kita kurangi dengan 5,578. Nah, kemudian kita kurangin hasilnya itu adalah 266,38 kJ per mol. Oke, kemudian dengan cara yang sama kita cari delta S0-nya. Kita akan mau mencari titik bidihnya. Delta S0-nya itu berarti S0 si produk, yaitu Ga si gas dikurangi dengan S0 Ga liquid. Karena delta itu cuma melihat awal dan akhir aja, jadi bisa langsung akhir dikurangi awal. Ini nilainya 169,03, kita kurangin dengan 59,25. Nah, itu hasilnya adalah 109,78 Joule per mol Kelvin. Oke, untuk kesetimbangan sama ya, berarti ketika setimbang itu delta G0-nya sama dengan 0. Berarti persamaan termodinamika delta G0 sama dengan delta H0 min T delta S0 ini menjadi 0 sama dengan delta H0 min T delta S0. Nah, kemudian kita disuruh mencari T-nya. Ini berarti gini. Berarti kan T sama dengan delta H0 dibagi delta S0. Delta H0 tadi 266,380. Dibagi dengan 109,78. Nah, ini tuh dapat nilainya
2426,5 Kelvin, atau kalau di Celsiusin 2153,5 derajat Celcius. Nah, itu untuk soal nomor 10 untuk bidik bidih. Oke, karena udah 10 soal, mungkin sekian pembahasan UTS 1 kali ini. Apakah Sobat Master ada soal-soal menarik yang lain yang mau kita bahas? Oke, saya tunggu. Sampai jumpa di Master TBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.